Selamat siang. Selamat siang. Halo, Siang, Bu. Coba sekarang kameranya di-on-kan dulu semuanya. Ini ada Siang, yang Bu. masih off nih. Ayo dibuka dulu kameranya. Baik. Sudah lengkap ya hari ini. Sepertinya dalam kondisi yang lemes ya. 5L ya, Nak? Letih, lelah, apa lagi? Ini jam terakhir ya. Jadi semangat pulang ini. Das juga di rumah ya belajarnya ya. Oke, sebelum Ibu mulai belajar, kita bersiap dulu. Semuanya kamera di on. Kita akan berdoa bersama dulu. Semoga nanti proses pembelajaran kita diberikan kelancaran ya. Kalian diberikan kemudahan untuk menyerap segala informasi yang Ibu berikan. Ketua kelas untuk Aryani. Baik, Bu. Ayo teman-teman, Bu Herdi kameranya on-cam semua, yuk. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak ya. Dari jam 7 sampai sudah hampir overtime nih ya. Baterainya masih terisi dong ya. Masih semangat? Semangat, Bu. Sambil ngasuh adiknya ini. Semangat, Bu. Ini ada sambil absen ya, Nak. Ada Dona, luar biasa loh. Mamanya pergi ke pasar atau kemana tuh? Dia ngasuh adiknya. Oke, good. Dona tetap semangat belajarnya. Terus tadi siapa ya, Ibu? Cek dulu ya. Tere ada Tere? Hadir, Bu. Hadir, oke. Aryani ada ya, tadi memimpin doa. Septi. Hadir, Bu, saya. Hadir malah. Hadir, Bu. Oke, si Blidia. Ada, Bu. Oke. Hadir, Bu. Aduh, Poni lapar ya? Poni makan apa? Rese mulanya. Enggak, Bu. Makan apa? Enggak apa-apa, Ibu nggak minta. Poni makan apa? Kerupuk, Nasi Bu. ya? Oh, nasi. Kalian tahu nggak kalau nasi itu merupakan sumber daya alam nabati atau hewani kira-kira nih kalau nasi? Kan kemarin Nabati, Bu. Nabati, Bu. Nabati, Bu. Nabati, Bu. Kok bisa? Kenapa nabati? Karena berasal dari tumbuhan. Oke. Dari tubuhan, Bu. Ya. Ada suara tak ada. Tapi ada cemilan nabati itu dari keju, Bu. Tadi Dodi ya? Dodi Iya, Bu. wajahnya di diskon Ibu loh kalau wajahnya nggak kelihatan. Nah, kan kelihatan gantengnya ya. Oke, jadi pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar kan tentang berbagai macam sumber daya alam, ada nabati, ada hewani, lalu ada yang bisa diperbaharui, tidak bisa diperbaharui dan sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan nih tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam itu tapi tetap bisa ramah terhadap lingkungan. Jadi bisa tetap melestarikan bumi ya. Kira-kira gimana nanti ya? Itu. Kalian tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan sampai tidak bisa ikut sekolah dikarenakan sakit. Jadi pakai masker, jaga jarak ya. Kalau tidak penting tidak perlu bepergian. Nah, nanti walaupun Nita tidak ada, Ibu akan putarkan video hasil dia menyanyikan lagu Pertukaran Barang Tambang. Nanti kalian juga ikut bernyanyi. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan pastinya. Nanti kalian pasti akan dapat mengambil hikmahnya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu senantiasa memanfaatkan sumber daya alam di seluruh aktivitas ya. Bahkan sekarang pun ada yang makan tadi, lalu mungkin ada yang sedang menggunakan buku, kertas. Ini bagian dari sumber daya alam juga loh. Terbuat dari apa sih ini kertas? Kayu, Bu.
Kayu. Serbuk kayu, Bu. Sekali nanti kita Ketemu, Bu. bahas ya. Oke, sekarang sebelum mulai ke PowerPoint ini karena sudah jam terakhir, Tere, kamu sepertinya sudah makan siang kan? Coba bantu teman-temannya untuk refresh Terusin, lagi Bu. Ya, agar oke, Bu. tidak ngantuk, 5L-nya hilang. Coba Tere, dibantu. Kamu kan suka olahraga kan? Coba Baik, dibantu Bu. teman-temannya, dipimpin teman-temannya. Ayo teman-teman, ikuti Tere. Ayo teman-teman, naikin tangannya ke atas. Oke. Putar ke kanan. Putar ke kiri. Sambil senyum, nak. Sambil Ya, senyum. ayo. biar ekspresinya positif. Ke belakang, ke belakang. Ke depan Ke kali Tere. depan. Ya, ke depan. Nah, Oke, Bu. Sudah, Bu. Udah agak lebih enak. tepuk tangan semuanya, biar semangat dulu. Terima kasih, Tere. Kalau lapar, Jadi seger lagi, Bu. oke, alhamdulillah ya. Tapi kalau lapar ditahan dulu ya, nak. Sabar. Sekarang Iya, Ibu mau Bu. share screen. Kalian silahkan perhatikan. Nanti kalau sudah tayang, bisa kalian saksikan Ibu diinformasikannya. Sudah terlihat slide Ibu? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi ini kita lanjutkan ya dari materi kemarin tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Jadi ini masih melanjutkan dan hari ini adalah bab terakhir terkait tentang pengelolaan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Tapi lebih khususnya kepada pemanfaatannya dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini ada indikator pencapaian kompetensi serta ada tujuan pembelajaran, bisa dibaca bersama. Lalu intinya, kenapa sih kita harus belajar ini? Buat apa sih, Bu? Penting sih, penting. Kenapa? Karena kita dari tutup mata sampai buka mata lagi selalu memanfaatkan menggunakan sumber daya alam. Baik itu yang sudah berubah wujud, sudah diolah ataupun yang masih mentah. Oke, next. Yang berikutnya, masih ingat ya? Ini, apa ini? Terlihat tidak slide-nya? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Let's sing. Kita akan nyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng ya, sambil menghibur Nak Dian. Halo Nak Dian, Ibu turut berduka cita ya. Semoga Papa bahagia di surga. Kamu tetap semangat belajarnya. Tunjukkan bahwa kamu menjadi anak yang better, lebih baik lagi. Walaupun Papa sudah berada di surga, pasti beliau akan tersenyum bila melihat Dian menjadi anak yang sukses. Oke, sambil siang-siang kita nyanyi bareng, sambil kita menghibur teman kita yang sedang berduka ya nak ya. Semoga nanti kalian semuanya bisa sambil refresh, sambil mengingat kembali materi yang sebelumnya. Siap? Iya, Bu. 1, 2, Siap, 3. Bu. Tubara, Ombilin, dan Bukit Asa.
Sudah, Bu. Oke, jadi ini seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, kita akan belajar tentang pembangunan berkelanjutan namun berwawasan lingkungan. Kenapa kira-kira harus berwawasan lingkungan? Siapa yang tahu? Supaya lingkungan kita tetap terjaga, Bu. Oke, good. Siapa ya? Lydia ya, Nak ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Oke, Iya, betul. Bu. Jadi tetap pembangunan tetap berjalan, tapi tetap lingkungan hidupnya terjaga. Bagaimana caranya sih? Nanti akan kita bahas ya. Namun sebelumnya, Ibu akan slide berikutnya. Terlihat tidak slide berikutnya ini? Iya, Bu, terlihat. Oke. Terlihat, Apa yang kamu Bu. lihat dari slide Ibu? Ada sebuah komik singkat ya. Ada yang suka baca komik nggak di kelas 11 IPS ini? Nah, Suka, di komik Bu. ini ada 3 tokoh, namanya Tri Junior. Ini diperankan sebuah pohon gitu ya. Lalu ada Anas, mirip-mirip ibu nih namanya ya. Lalu ada Tatang. Nah, di dalam komik singkat ini merupakan sebuah aktivitas manusia yang memang diperuntukkan untuk kehidupannya, untuk kalian lihat. Lalu berikan komentar. Apa sih yang kalian lihat dari komik ini? Terbaca nggak, Nak, tulisannya? Terbaca, Bu. Ada sungai yang penuh dengan limbah. Betul, Lydia. Good. Yang lainnya? Limbah industri ya, dibuang ke sungai. Lalu? Apalagi? Iya, limbah industri di sungai. Ada penebangan Oke, pohon. good. Ada penebangan pohon yang cukup meningkat ya, bahkan pembalakan liar. Yang lain? Eksploitasi itu apa tuh, Bu? Batu-batuan tuh banyak banget, Bu. Oke, jadi ada pertambangan ya, ada penambangan terbuka yang mungkin tidak ada izin AMDAL-nya, begitu kan? Masih ingat nggak AMDAL itu apa kepanjangannya? Analisis mengenai dampak lingkungan, Bu. Mengenai dampak. Analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi dari komik ini kita tahu ternyata aktivitas kita itu banyak. Memang kita butuh melakukan itu. Tapi kok sampai seperti itu ya? Sungainya tercemar, lalu akhirnya pohon-pohon juga banyak ditebang sembarangan, sampah menumpuk. Jadi itu merupakan permasalahan yang memang muncul dari sebuah proses pembangunan. Kita harus meminimalisasi itu nanti ya. Kira bagaimana caranya? Dengan cara melakukan proses pembangunan berwawasan lingkungan. Oke, next. Karena videonya tidak terputar, jadi secara umum, tadi Ibu katakan di awal bahwa pembangunan berkelanjutan itu merupakan apa sih? Coba Donald. Donald, Ibu Ya, bisa Bu. minta tolong bacakan Ya, Bu. pengertian dari pembangunan berkelanjutan? Ya, Bu. Pembangunan berkelanjutan itu adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Baik. Terima kasih ya, Nak ya, sudah berkenan membacakan. Betul. Jadi intinya pembangunan itu tidak melulu tentang membangun terus pemukiman, tapi tidak. Berhubungannya banyak. Ada kaitannya, ada lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Karena itu merupakan satu kesatuan dan saling terintegrasi. Jadi ketika membangun juga harus memperhatikan nih. Kamu bisa lihat slide Ibu nggak? Ada gambar di situ. Ada beberapa perbandingan ya, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan yang tidak. Nah, coba berikan komentarnya. Kalau tujuan pembangunan berwawasan lingkungan sudah Ibu katakan tadi kan ya, tentang lingkungan hidup, pembangunan, dan harus menerapkan sistem AMDAL, harus saling terintegrasi. Tapi kalau tidak terintegrasi, apa yang terjadi? Coba kalian lihat gambar ini. Silakan. Bencana, Bu. Ya? Bencana, terjadi bencana alam, Bu. Oke, betul, Donald. Good. Terjadi bencana alam, kekacauan lingkungan hidup ya. Kamu bisa lihat di gambar sebelah kanan kalian itu kan? Nah, ini merupakan pembangunan yang tidak disertai dengan ilmu
pengawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Nah, apa yang terjadi? Sebelah kiri coba Septi. Nak Septi? Ya, Bu. Siap, Bu. Pembangunan pengawasan lingkungan itu menurut Ya, kamu Bu. bagaimana? Dari gambarnya. Pembangunan berwawasan lingkungan menurut saya adalah yang nggak sekedar mengejar keuntungan ekonomi, Bu. Tapi dalam pembangunannya dipikirkan lingkungan sekitar dari sekarang hingga masa depan. Gimana caranya biar tetap lestari sampai anak cucu kita nanti, Bu. Oke, betul. Luar. Oke, terima kasih Dona dan Septi. Bu, ya, Bu. Perhatikan tentang lingkungan hidup. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Sudah jelas? Jelas, Bu. Udah lapar, Bu. Baiklah, yang penting tetap bisa paham materinya. Nah, sekarang nanti kalian jawab aja, tidak perlu Ibu tunjuk namanya, pasti akan Ibu berikan poin dari setiap jawaban kalian. Coba, dari proses implementasi pembangunan berkelanjutan di bidang yang pertama perikanan dan peternakan. Siapa mau mencoba menjawab? Implementasinya seperti apa ya? Saya, Bu. Ayo, Tere, Bu. Ter. Ya. Kalau di bidang perikanan misalnya itu tidak menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan, Bu. Oke, peternakan? Kalau dalam peternakan itu dianya kalau bisa sih alami ya, pakan-pakannya kayak gitu segala macam. Pokoknya tidak mengeksploitasi berlebihan perkembangan peternakannya kayak gitu. Oke, good. Terima kasih, Tere. Next, yang lain. Satu lagi. Siapa lagi? Pengolahan limbahnya, Bu, peternakan. Saya, Bu, pengolahan limbah peternakan, Bu, agar tidak mengganggu lingkungan, Bu. Oke, Septi, terima kasih atas jawabannya. Bisa nggak, Bu? Sekarang next yang berikutnya. Bisa, Septi. Sama-sama, Bu. Terima kasih ya. Sekarang yang berikutnya. Implementasi di bidang pertanian dan kehutanan. Ayo, siapa nih yang mau mencoba? Satu saja. Saya, Bu. Ya, Dodi. Ayo, Dot. Untuk bidang pertanian, mungkin kita tidak memakai pupuk-pupuk yang berlebihan seperti mungkin pupuk kimia. Jadi lebih baik kita menggunakan pupuk-pupuk bahan organik gitu. Kemudian untuk kehutanan itu kita tidak menebang hutan secara berlebihan. Jadi kita harus menggunakan sistem tebang pilih. Ini itu aja, Bu. Good, bagus. Barangkali nanti kamu punya lahan berpuluh-puluh hektar ya, Dot. Punya lahan pertanian luas, hutan yang mungkin bisa digunakan untuk keperluan umum atau publik, kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu ucapkan barusan. Oke, next. Permukiman. Satu siswa? Ada yang mau mencoba? Menggunakan bahan yang ramah lingkungan untuk membuat pemukiman, Bu. Oke, atau penggunaan Aryani, Bu. Oke. Atau penggunaan bahan yang awet sehingga tidak perlu menimbulkan limbah, Bu. Terima kasih Aryani. Oke, cukup bagus jawabannya. Lalu terakhir, ini bisa pilih mau industrinya atau energi alternatif. Industri aja mungkin boleh. Satu siswa saja silakan. Implementasinya seperti apa? Saya, Bu. Foni, Bu. Ya, Foni. Ayo, Fon. Untuk industri, Bu, limbahnya yang dalam bentuk cair mungkin bisa disaring, Bu, sehingga tidak mencemari sungai, Bu. Oke, good. Jadi ada filter ya, sebelum membuang limbah industri. Luar biasa. Anak-anak Ibu udah pada bisa semua untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Semoga tidak hanya teori saja ya, Nak.
nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini tadi sudah kamu jawab ya, semuanya sudah benar. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan bahas tentang prinsip ekoefisiensi. Itu ini merupakan sebuah proses. Proses apa ya? Coba speak up, siapakah ya? Dian, coba. Nak. Iya, Bu. Iya, coba dibacakan. Ibu minta tolong. Apa itu ekoefisiensi? Iya, Bu. Ekoefisiensi adalah suatu proses menghasilkan produk melalui teknologi, namun dengan mengurangi penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan yang akan terjadi. Baik, terima kasih banyak, Nak. Benar sekali ya, karena memang sudah ada di slide. Menegaskan kembali, sudah dibacakan oleh Dian. Jadi memang segala aktivitas atau mungkin menghasilkan produk-produk, khususnya industri, itu memang harus tetap ramah lingkungan ya, mengefisiensi energi yang digunakan. Caranya bagaimana sih yang paling simple, yang bisa kalian terapkan sehari-hari? Ini pasti kamu sudah linear ya, dengan 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, recycle. Kenapa sangat penting dilihatkan dengan gambar di sini? Kenapa? Kenapa kegiatan 3R ini penting? Coba lihat sebelah kirinya. Ini kutipan sedikit, durasi sampah bertahan di laut berapa lama tuh? Kenapa kita butuh 3R ini dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjaga lingkungan, Bu. Biar Bagaimana? Untuk menjaga lingkungan, Bu, biar tetap berkelanjutan, Bu. Oke, betul. Jadi di bumi ini tidak hanya dihuni oleh makhluk hidup saja ya, tapi ternyata dihuni dalam tanda kutip sampah-sampah yang cukup banyak, terutama didominasi plastik. Apalagi kalian ya, generasi milenial ini senantiasa suka yang instan-instan ya. Kalau minum pakai sedotan yang terus dibuang gitu nggak sih? Atau mungkin kalau belanja ke Alfamart pakai plastik yang langsung dibuang, nah itu seharusnya dikurangi. Lalu diganti menjadi prinsip 3R. Nah, nanti kalian akan mendapatkan tugas diskusi anak ya. Di LKPD sudah ikut share di Google Classroom. Nanti kalian bisa cek kembali. Ini ada sebuah berita terkait tentang banyaknya sampah plastik, khususnya di tempat sekitar kita tinggal ya, di Kota Tangerang nih, hampir mencapai 40%. Nah, silakan nanti kalian diskusikan masalahnya, analisis. Lalu setelah itu, silakan kalian diskusi dengan temannya, bagaimana sih kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendaur ulang sampah atau barang bekas agar bisa lebih bermanfaat atau bahkan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, bisa dijual mungkin seperti itu ya, atau digunakan untuk kebutuhan yang lain. Oke, sudah dicek di Google Classroom masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sudah, Bu. Ibu bentuk 2 kelompok ya untuk. Nah, sekarang coba. Tadi sudah diskusi kan ya. Coba sekarang kalian speak up. Diwakilkan saja untuk kelompok pertama. Coba sebutkan identifikasi masalahnya dan solusinya apa nih? Kelompok 1 coba. Masalah dalam berita tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Saya boleh, Coba. Bu. Boleh. Siapa nih? Dona, Dona Bu. ya? Dona, Bu. Oke, Nak. Semangat ya sambil ngasuh ya, Nak. Silakan. Iya, Bu. Nah, masalah yang terjadi dalam artikel itu tentang sampah, Bu, terutama sampah yang sulit terurai. Jadi peningkatan jumlah sampah plastik, kemudian itu terjadi secara cepat, Bu. Nah, hal tersebut menyebabkan penumpukan sampah di TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, volume sampah tidak berbanding lurus dengan luas lahan yang digunakan untuk menampung sampah. Oleh karena itu, menyebabkan penumpukan sampah yang cukup banyak dan meninggi. Hal tersebut memberikan kekhawatiran munculnya gas yang membahayakan dan mampu menimbulkan ledakan. Kayak gitu, Bu.
Oke, baik Dona. Good job, thank you ya. Terima kasih. Coba kelompok 1 masih bantu nih. Analisis permasalahannya, solusi aja satu. Satu aja boleh. Bantu kelompok 1. Siapa? Nirmala, Aryani, Poni, Dona? Saya udah, Bu. Oh iya, maaf. Ibu sepertinya ikut L juga nih ya, lelah. Coba Nirmala mungkin. Ayo, Nak. Satu aja, Nak. Saya, Bu. Oke. Iya. Iya. Analisis untuk memberikan solusi dari permasalahan. Satu ya, Bu ya? Satu aja nggak apa-apa. Ya, yang pertama, perhatikan kualitas bahan daur ulang. Selama ini proses daur ulang cenderung dilihat dari segi kuantitas saja, bukan pada kualitasnya. Padahal hal ini tidak kalah penting. Kualitas bahan daur ulang merujuk pada tingkat kebersihan dan kualitas bahan daur ulang dari sampah plastik tersebut. Bahan daur ulang yang tidak berkualitas biasanya telah terkontaminasi. Atas alasan ini, Cina akhirnya tidak mau lagi menerima bahan daur ulang berkualitas rendah. Untuk hal ini harus ada pembenahan, bahkan dari awal sampah plastik dikumpulkan dari tingkat rumah tangga, kemudian pengumpulan yang komprehensif, dan ada pembagian mulai dari botol plastik, kaleng, minuman, dan cangkir kopi dari karton. Sekian, Bu. Terima kasih Nirmala. Kita tuh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Dona dan Nirmala ya atas hasil diskusi. Udah cukup baik. Terus terakhir sekarang terkait tentang 3R, coba kelompok 2. Siapa mau memberikan contoh yang reduce, mengurangi, atau reuse, atau recycle? Silakan. Ya, Bu. Siapa nih? Aryani, ayo Nak. Untuk yang reduce kita bisa membawa tas kain belanja yang awet atau bisa berulang kali dipakai, Bu. Kemudian untuk reuse-nya kita bisa memilih produk atau barang yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Oke, recycle? Recyclingnya mengolah sampah kertas menjadi produk kertas atau karton kembali, Bu. Oke, terima kasih Aryani. Kita beri applause dulu untuk kelompok 2 ya. Baik. Kalian sudah menyelesaikan untuk diskusinya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira sampai di sini. Jelas, Bu. Udah ya, alhamdulillah. Kalau seperti itu, kalau kalian sudah jelas, sekarang gantian Ibu ya, yang akan memperjelas dengan pertanyaan di quizzes. Ibu akan share, ada beberapa pertanyaan tapi bentuk PG. Silakan kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, Ibu akan segera share. Nanti kalian join aja ya, Nak ya, seperti biasa. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat hasilnya ya. Siapa yang menjadi siswa terbaik? Saya nggak, Bu. Sudah ya? Dona. Oh iya, oke. Selamat ya, Nak ya. Nanti untuk yang belum mendapatkan poin tinggi, harus belajar kembali, baca-baca ulang ya tentang modul yang sudah Ibu sampaikan, nanti dikirim di Google Classroom. Sekarang ada potongan komik sedikit, jadi kita sudah mempelajari apa saja tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, tentang pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Lalu tentang apa lagi? Bagaimana penerapan pembangunan berkelanjutannya, Bu? Oke, betul. Penerapannya di berbagai bidang ya, Nak ya, peternakan, industri. Terus yang terakhir, kita menerapkan prinsip ekoefisiensi 3R. Ingat ya, kalian harus terapkan itu di kehidupan kalian sehari-hari. Seperti yang dikatakan Tri Junior di komik singkat itu, kita ini adalah tokoh utama masa depan. Kita harus senantiasa berusaha menyelamatkan bumi yang indah ini. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Karena bumi kita ini sumber kehidupan yang sangat berharga dan hanya satu, nggak ada bumi yang lain, ya. Jadi kita harus sayangi bumi, kita lestarikan. Oke? Tatang Anas aja.
menyayangi dan melestarikan lingkungan. Bagaimana dengan kalian kelas 11 IPS? Bagaimana dengan kalian? Siap, Bu. Mendukung. Oke. Untuk tugas di rumah, Ibu sudah share. Ini ada link Walhi. Di situ banyak informasi tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Buka webnya, besok kita pelajari ini, kita sharing berita apa yang kalian baca dari web Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Cukup, Nak? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Terima kasih atas semangat kalian yang masih on sampai detik terakhir. Semoga kalian senantiasa menjadi manusia-manusia yang menyayangi bumi ya, dengan berbagai aktivitas kecil, tapi insya Allah memberikan dampak besar dan bisa meneruskan bumi agar senantiasa terjaga. Kita akhiri dulu sebelum pulang ke rumah, padahal belajarnya di rumah ya. Coba ketua kelas memimpin berdoa dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa, kemudian kita lanjutkan membaca basmalah. Hamdalah. Berdoa dimulai. Oke, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu.